Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ini sanadihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma khalaqa an-nafsu ala bani Israil annahu kana rajulun yaqulu rajulan wa yaqulu ya hadha ittaqillaha wa da'a ma tasna'u fa innahu la yahillu laka thumma yaqulu min al-ghani wa huwa ala halihi fala yamna'u dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalika daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul belajar baca kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab amr ma'ruf nahi munkar. Hadis ke-13. Kita sudah sampai ke dua bagian akhir dari kitab ini. Dari sini Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma dakhala an-nafsu, sesungguhnya pertama turunnya atau masuknya kekurangan, awal rusaknya Bani Israel, masuknya kekurangan artinya awal rusaknya Bani Israel, annahu kana rajulu yalqa rajula, seseorang kalau bertemu temannya yang bermaksiat maksudnya, yaqulu ya hadza ittaqillah, dia ngomong hai fulan takwalah, takutlah kepada Allah, wa da' ma tasna'u, tinggalkan yang dia kerjakan, fa innahu la yahillu laka, karena sesungguhnya yang dia kerjakan tidak halal untuk kamu. Tsumma yallahu min al-ghadi, lalu ketemu besok harinya, wa huwa ala halihi, dan temannya yang tadi ditegur tetap sama, masih bermaksiat, masih mengerjakan yang diharamkan. Fala yamna'u dzalika, tetapi kejahatan yang dikerjakan temannya akan mencegah penegur yang memberi nasihat, ayyakuna akilahu, menjadi teman makannya, wa syaribahu, teman minumnya, wa qa'idahu, dan teman duduknya. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, Allah menjadikan hati mereka dipukulkan satu hati dan satu dari hati satu dan hati yang lain, artinya dijadikan sejenis hatinya. Kalau habis negur terus tetap dikawal yang ahli maksiat tadi, tetap selalu bersama, hatinya akan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan penting dan bermanfaat sekali. Kita itu setelah negur ahli maksiat, sudah putus asa dia nggak mau berubah, jangan menjadi teman. Bukan musuhan, jangan kumpul sama dia. Gak apa-apa, cuma ketemunya apa-apa, dan yang penting jangan duduk bareng, makan bareng, minum bareng. Kalau bisa tuh gak usah ketemu sama orang yang begitu.
Awal hancurnya Bani Israil ini seperti ini. Ini cerita Rasulullah di awal Islam. Dulu Bani Israil hancurnya, rusaknya begini. Apa itu? Memang mereka amar ma'ruf nahi munkar di awal. Yang dinasehati, ditegur gak berubah. Yang amar ma'ruf kumpul sama yang orang munkar. Da'inya, ulamanya yang dakwahnya kumpul sama ahli maksiat, duduk bareng segala macam bareng. Hasilnya apa? Hatinya dijadikan satu. Artinya hatinya dijadikan satu itu sejenis sendiri. Kita tuh kalau kumpul sama orang, sifat orang tersebut menular kepada kita. Kita tuh kalau kumpul sama orang, akrab sama seseorang, sifatnya menular. Coba biar yang serius duduk sama orang yang suka ketawa, lama-kelamaan kita sudah ketawa juga. Duduk sama kawan yang kerjaannya begadang, bawa juga begadang. Ketularan. Kita yang ketularan ahli maksiat, bukan dia yang ketularan kita. Dan anehnya, kumpul sama ahli maksiat, ada orang taat kumpul sama maksiat. Biasanya yang ketularan itu yang ahli taatnya, bukan ahli maksiatnya. Ini pentingnya di situ. Kalau kita bisa menularkan sifat, berarti ahli maksiat bakal ketularan taat ke ulun dong. Kan begitu bisa dijadi pertanyaan. Saya kan Ustaz, ahli maksiat kumpul sama ulun kan harusnya dia juga ketularan. Untuk tertular taat sangat susah. Kalau ketularan maksiat itu gampang. Gambarannya kayak sehat dan penyakit. Ada orang sakit sama orang sehat. Kalau ketemu yang ketularan kan gimana? Yang sehat. Yang sehat jadi sakit. Belum pernah itu ada orang sehat ke rumah sakit, yang sakit sembuh. Kenapa? Ketularan sehat. Ada. Penyakit itu yang menular. Kalau sehat susah mau menular. Harus ada upaya dari orang yang sakit tadi. Begitu juga maksiat, menular maksiat cepat. Tapi taat susah. Ya kecuali mungkin ada beberapa orang yang hebat, diberi kehebatan oleh Allah dari segi hati yang percaya. Contoh para wali-walinya Allah. Contohnya Nabi Muhammad sendiri. Orang kafir dekat dengan beliau melihat ada yang langsung tobat. Tapi jarang, kebanyakan tetap maksiat. Itu sedekat sama Nabi Muhammad saja. Secara akal ya, kalau ada yang ngomong saya orang taat, saya kumpul sama maksiat, biar sini-sini itu ketularan jadi taat. Hadirin, Nabi tinggal di Mekah. Nabi itu sebaik-baik manusia, akhlak dan hatinya. Di awal Islam coba kita lihat, banyaklah yang ketularan masuk Islam dibandingkan yang tidak sedikit. Yang jadi baik itu sedikit. Kebanyakan malah musir Nabi dari Mekah. Padahal kan kumpul sama Nabi. Jadi tidak gampang ahli maksiat tertular taat. Tidak gampang, susah. Oleh karena itu kita perlu jaga. Di sini kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, habis menegur orang maksiat, jangan kumpul lagi kalau dia tidak berubah. Kalau dia berubah, kumpul alhamdulillah. Tapi kalau dia tetap susah, tetap tidak mau taat, jangan duduk bareng, jangan jadi teman makan, teman minum. Disebutkan makan minum duduk bareng, itu artinya jangan akrab. Kecuali kalau dia cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, tak apa-apa. Tak apa-apa, karena nggak ada yang tertular. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai, aman. Kenapa menular apa ini? Kayak jaga jarak kayak waktu COVID kemarin. Tetap nyapa, tapi nggak kumpul bareng. Kalau kumpul bareng kita tertular, minim-minimnya, ya alhamdulillah. Selain ketularan sifat nanti umpatan maksiat, minim-minimnya orang yang akrab dengan maksiat. Jangankan akrab, sering melihat maksiat. Yang ini baik, taat. Kadang mau maksiat, tapi biar ketujuh melihat maksiat. Melihat TV, misalnya melihat film barat, film luar, yang kadang ada akhlaknya, pakainya, auratnya terbuka, yang melihat maksiat. Sering melihat aja, apalagi kumpul sama orangnya ya. Sering melihat minim-minimnya itu, di hati kita akan hilang rasa cemburu dari agama. Ghirah, cemburu agama itu maksudnya
kita mengentengkan maksiat tadi. Nangkep itu hal wajar. Minim-minimnya orang yang melihat maksiat, apalagi teman dengan ahli maksiat, minim-minimnya dia akan menganggap maksiat itu wajar, terbiasa, karena sering lihat. Tapi kalau baru melihat, wah, langsung menganggap ini hal. Coba biar habis dari ruangan gelap, nyalakan lampu. Kira-kira gimana melihat cahayanya? Silau kan? Tunggu sebentar, kedip-kedip 1 menit 2 menit, nyaman, terang. Atau kebalikannya, biar dari ruangan terang masuk ke ruangan gelap, gelap total, nggak kelihatan apa-apa, asing. Pejamkan mata biar sebentar 1 menit, buka mata, mulai kelihatan sedikit-sedikit. Pernah nggak kayak gitu? Awal mati lampu, nggak kelihatan apa-apa. Orang dulu sebentar, buka, lihat gelap-gelap, mulai kelihatan. Karena apa? Mata kita menyesuaikan. Nah itu contoh ya. Manusia sifatnya gitu, menyesuaikan. Di awal mungkin rasanya asing, tapi kalau melihat sering terus-terusan terasa biasa. Dan kita lihat alhamdulillah banyak terjadi hari ini di akhir zaman. Ulama atau orang yang mengaku ulama tidak bisa membedakan dakwah dan duduk dengan ahli maksiat. Dakwah itu tidak nongkrong sama ahli maksiat. Dakwah itu kita tidak nongkrong dengan ahli maksiat. Kita nasihati selesai, bukan menjadi kawannya. Kenapa? Kita akan tertular. Dan begitu juga kita lihat di akhir zaman dengan adanya media sosial, terbiasa kan. Sekarang ini Ustaz lihat orang muka Allah, kadang tapi marah. Kenapa? Udah biasa dia melihat, dia maklum. Kalau ada satu maksiat, ini bahaya. Terus ada yang menegur, saya bilang, santai, jangan terlalu keras. Ustaznya ngomong begitu. Dari mana ia timbul pikiran begitu? Karena sering melihat. Coba orang buka aurat, pakai celana, perempuan pakai celana pendek atau nggak kerudungan. Kalau dia melihat itu aneh kan? Langsung misal kan? Zaman sekarang nggak terlalu. Kenapa? Kita sering melihat di berita, sering melihat di TV. Ada kejadian orang maksiat banyak udah yang kayak gini biasa. Inilah Sayyidina Umar dulu sempat melarang. Kami itu masih ada di negeri bunuh maksiat pada Sayyidina Umar. Dengan bagaimana caranya? Kadang saya disebut-sebut. Artinya maksiat itu kalau tambah banyak, sering didengar, sering dilihat, biasa. Sampai dulu lihat berita pembunuhan. Masih kecil kalau ada berita pembunuhan, wah, tegang, menakutkan. Sekarang makanan hari-hari itu berita pembunuhan, anak membunuh orang tua, orang tua membunuh anak, kan banyak. Kenapa? Semakin sering disebutkan, semakin banyak kejadiannya. Orang itu akan terbiasa dengan yang dia lihat, yang dia dengar setiap waktu. Oleh karena itu dilarang oleh Rasulullah. Bani Israil itu rusak sama Rasulullah. Kenapa? Habis asal makhluk nahi munkar, tetap duduk. Dia tahu itu haram, tetap nakap sama ahli maksiatnya. Akhirnya hatinya jadi satu. Nanti proses awalnya dia maklum, dimaklumilah. Yang maksiat, lu gak ada mau, tapi lu biarkan aja kan masing-masing. Bukan salah begitu ya. Hak asasi dah masing-masing aja. Yang penting lu taat. Tapi kumpul. Pertama masing-masing aja, maklum-maklum saja. Lama-kelamaan tertular. Kalau udah tertular bagaimana? Dilaknat oleh Allah, tidak diberikan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dilaknat artinya dari sudah percayanya, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israil. Orang-orang kafir itu terlaknat. Siapa yang melaknat? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi Daud, Isa bin Maryam. Kenapa? Wadzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena sifatnya mereka
bermaksiat, ya, sebab maksiatnya mereka dan kelewatan batasnya mereka. Bani Israil telah dilarang bagaimana? Karena maksiat dan kelewatan batas. Kanu la yatanahawna 'anil munkar. Sifatnya mereka yang membuat mereka dilaknat. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran. Lebih disamakan ya fa'alun buruk. Kanu la yatanahawna 'anil munkar. Mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Penyebab mereka dilaknat kelewatan batas, bermaksiat kelewatan batas, dan tidak saling menegur. Mereka dilaknat seperti itu. Artinya nggak saling menegur itu bukan sama sekali nggak negur. Di awal negur, tapi besoknya ada, besoknya berkawan. Maksudnya itu begitu. Habis belum negur sekali biar aja dia. Pilihannya dua, tegur dia tobat berhenti, tegur dia nggak tobat pergi tinggalkan. Itu tuh pilihan kita. Bukan tegur kawan, bukan pilihan, tak boleh. Pilihan kita itu dalam amar ma'ruf dua, tegur nasihat dia tobat berhenti jadi kawan, karena sama-sama baik. Yang kedua tegur nasihati, udah selesai tegur nasihat sekali, dua kali, tiga kali, lima kali. Ada mau berbuat baik, ya udah jangan kumpul. Cukup ketemu salam selesai aja. Kalau orang kafir nggak boleh dikasih salam. Ini kalau orang Islam cukup menghindar. Kalau tidak kita kumpul sama mereka, hati kita akan dijadikan satu. Tadi sudah dijelaskan. Hati kita akan sama dengan ahli maksiat. Mereka anggap maksiat itu biasa. Kitanya juga sama. Mungkin bedanya mereka mengerjakan di awal. Kita belum, karena kita takut dosa. Tapi kita anggap biasa, maaf. Ini sungguh buruk yang mereka kerjakan. Tara kathirun minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Kalian akan melihat mereka yatawallawna, mengambil kawan dari orang-orang yang kafir. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan untuk mendapatkan hasil di hari kiamat nanti. Jadi ada satu orang namanya Ka'ab al-Ashraf. Dia ini kebanyakan dari mereka, salah satunya contohnya Ka'ab al-Ashraf, ini berkawan sama orang kafir dan menjadikan mereka wali-walinya. Jadi seakan-akan dia bersandar sama orang-orang kafir. Kalau yatawallawna bisa diartikan menjadikan orang kafir sebagai sahabat-sahabat mereka, sebagai menjadi sebagai wali-wali mereka. Artinya ada istilah wali itu kayak masrahkan segala urusannya kepada ini. Mungkin bisa diartikan kepada pemimpin, seperti itu juga bisa termasuk maknanya. Orang kafir dulu mereka menjadikan ini orang kafir, orang Islam, orang yang imannya, yang amar ma'ruf nahi munkarnya, yang akan disiksa di hadap oleh Allah. Mereka menjadikan orang kafir kawannya, menjadikan orang kafir walinya. Apa-apa minta tolongnya, pasrahnya kepada yang kafir. Ini kayak gini akan rusak imannya. Kalau panutannya, idolanya, kawannya yang tidak beriman, tinggal tunggu waktu saja iman keluar dari hatinya. Sungguh buruk ya mereka seperti itu. Ansahillahu alaihim fil adabi hum khalidun. Nanti Allah akan murka bagi mereka dan mereka akan kekal di hadap Allah. Seandainya mereka beriman dengan Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran, mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya mereka. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang idolanya orang kafir, condongnya kepada orang kafir,
kawannya orang kafir, maunya dipimpin orang kafir. Ini yang seperti ini dijelaskan, mereka bukan orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang imannya kuat kepada Allah, imannya kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, dia akan menghindari orang-orang kafir. Dia tak akan mau menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya dia, memasrahkan dirinya untuk diselamatkan. Dulu itu kan ada istilah seperti itu ya, kamu menjadi wali saya dengan sumpah, dengan janji. Artinya dia diamankan sama seseorang. Ada orang punya kekuasaan, harta, punya pasukan. Ini orang ini termasuk mawali kita, ya, termasuk anak buah, bahasa kita begitulah. Kalau orang beriman tak mau bersandar begitu sama orang kafir. Kenapa? Dia udah punya Allah dan Rasul. Kenapa lagi minta tolong sama orang kafir? Juga dikiaskan artinya diglobalkan berkawan dengan akrab. Tak mau. Kalau ketemu orang kafir itu cuma kepengen dakwah, titik. Kenal sama orang kafir cuma kepengen nyadarkan mereka bertobat, bukan cari manfaat yang lain. Kalau tetap seperti itu, alhamdulillah, Anda di hatinya tetap kuat iman. Orang yang iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kita, itu nggak mau mereka menjadikan orang kafir punya tempat di hati mereka, nggak mau. Entah jadi kawan atau apa, nggak boleh orang kafir di dalam dirinya. Karena ada Allah dan Rasul, ada iman kepada kita, nggak bisa kekufuran masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau yang masuk seperti kaum jahiliyah tadi, orang kafir yang tetap menjadikan kawan, udah ditegur tapi tetap menjadikan kawan, mereka akan dihadap. Nah itu hadirin, orang yang amar ma'ruf tapi masih berkawan. Kayak apa yang dari awal nggak pakai amar ma'ruf langsung berkawan sama orang kafir. Dia udah tegur, nahi munkar sudah, tapi tetap kumpul, buruk, bahaya. Alhamdulillah, apalagi yang dari awal sudah nggak pernah menegur, nggak pernah nahi munkar, berkawan aja. Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Kalla, wallahi ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Demi Allah, perintahkan kebaikan, larang dari kemungkaran. Wala ta'khudanna 'ala yadid dhalim, dan ambillah tangannya orang zalim. Artinya nasihati mereka, gandeng tangannya. Artinya ajak kepada kebaikan. Yang zalim diajak untuk baik, yang zalim disadarkan. Harus begitu. Dan jangan berhenti. Wala taqra'anna wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra. Dan kalian hendaknya mengajak baik, membelokkan mereka kepada yang benar. Orang yang zalim tadi belokkan, arahkan ke jalan yang benar. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, dan arahkan juga sama. Qasra itu sama taqra'a, artinya sama. Cuma biasanya kalau qasra itu mencegah, melarang. Orang zalim dikasih dicegah, dilarang dengan keras. Jangan. Kalau tatru'annahu diarahkan dengan lembut, biasanya begitu. Arahkan yang zalim dengan lemah lembut kepada yang baik. Atau kalau nggak bisa, paksa tegasi untuk berbuat baik. Rasulullah begitu. Orang zalim, aula yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'din. Atau kalau nggak mau melakukan itu, kalian akan dijadikan satu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipukulkan hati dengan hati yang lain. Artinya omongan kita, nasihat kita nggak akan kita amalkan kalau kita tetap kumpul sama mereka. Dijadikan satu. Artinya kayak tadi sudah kita bahas, kita maklum, wajar, tetap bersifat yang sama nanti kepada seperti orang-orang kafir tersebut. Tsumma layal'anannakum kama la'ana, atau kalian akan dilaknat seperti Allah melaknat mereka. Jadi
berubah. Terus rayu, gerakkan dia, arahkan, belokkan jalan dolimnya menuju jalan taat. Tatru'annahu ma'al haqqi atra. Cegah dia, kembalikan dia ke jalan yang benar. Nggak bisa juga dengan lemah lembut, kerasi, tegas. Maksudnya keras, tegas ya. Tegasi lagi. Karena Allah kan mau kawan sama sampean, beri ancaman biar kembali ke jalan yang benar. Artinya terus kita nggak berhenti ngajak dia ke jalan yang benar. Jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar 1-2 kali, besok ketemu lagi udah masih belum taubat, kita stop amar ma'ruf nahi munkarnya. Jadi maksudnya hadis ini begitu. Amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh stop. Kalau memang udah putus asa nggak bisa berubah, minim-minim tinggalkan. Tapi kalau masih berubah terus nasihati. Kalau tidak, alhamdulillah dilaknat oleh Allah. Hadza lafzu Abi Dawud wa Tirmidzi. Inilah hadza lafzu Abi Dawud. Hadis ini tadi lafaz riwayat Abu Dawud. Dan riwayat yang lain dari Abu Tirmidzi kurang lebih aja artinya. Kalau Rasulullah SAW lamma waqa'at Bani Israil fil ma'asi nahatu ulama'uhum falam yantahu. Ini bahasanya berbeda. Ketika Bani Israil terjerumus dalam kemaksiatan, mereka dilarang oleh ulama-ulama Bani Israil. Falam yantahu, mereka tak berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim. Ulamanya dulu sama yang ahli maksiatnya. Awakaluhum dijadikan wakilnya. Di situ wakaluhum ya. Wakaluhum. Ini salah siapa? Wakaluhum. Kalau di kitab yang sama wakaluhum. Di sananya wakaluhum. Dan kalau wakaluh itu dijadikan wakil. Tapi artinya wakaluh dijadikan teman makan. Wasyarabuhum minum. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'dih. Maka Allah mengumpulkan hati mereka dengan hati mereka, artinya dijadikan satu. Wala anahum, mereka dilaknat ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Dari kami maksud kami ada. Itu karena maksiat mereka dan kelewatan batas mereka. Majalah Rasulullah SAW, Rasulullah pun duduk wakana muntakian, dan padahal sebelumnya beliau bersandar. Jadi Rasulullah sebelumnya sandar ngomong. Kalau Rasulullah duduk tegak, ini nunjukkan ya, orang tuh kalau mau ngomong serius kan duduknya adalah rapi. Sebelumnya duduk santai. Kalau Rasulullah tegak sambil mengatakan walladzi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum alal haqqi atrara. Demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya. Artinya tegur mereka, nasihati mereka sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ta'tiruhum itu artinya ta'tifuhum. Atofah, belok dikembalikan dengan berbelok memahami. Artinya sih dikembalikan kembali ke dalam yang benar. Artinya Rasulullah masih tahu, demi Allah, terus nasihati mereka sampai mereka bertaubat. Jangan berhenti. Amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai mereka berhenti dan bertaubat. Nggak boleh habis itu selesai, belum dan pas kamu jawab, belum sudah pernah buat. Sering kan bahasa kita begitu. Memang hadirin, kalau kita udah negur orangnya bertobat, sudah diberi nasihat berkali-kali, memang nggak mau tobat hadirin. Memang orangnya ini susah, belum udah putus asa sudah. Yang Ghazali nyebutkan dalam kitabnya, kalau dia udah yakin dia nggak berubah, tidak wajib menegur mereka lagi, nggak wajib menegur. Tetapi bukan berarti berkawan. Dan kita berkali-kali tadi sebutkan, jangan mendekat, jangan berkawan dengan mereka, menghindar. Itu yang benar seperti itu.
Hadis selanjutnya memperjelas dan kita akan bawa ringkasan di sini. Dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya ngomongin Sayyidina Abu Bakar ya. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, innakum lataqra'una hadhil ayat. Kalian mendengarkan ayat ini, membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Wahai manusia, artinya kawan-kawan Sayyidina Abu Bakar, orang-orang di zaman beliau, kalian baca firman Allah ini, ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kewajiban kalian, tugas kalian menjaga diri kalian. Tidak akan berbahaya bagi kalian orang-orang yang sesat jika kalian baik. Itu arti translate-nya begitu. Wahai orang-orang yang beriman, wajibnya kalian itu jaga diri. Kalau orang maksiat itu tidak ada urusan. Yang penting sampean benar. Wah, ini sampai Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innan nasa, sesungguhnya manusia tidak ra'u zalima, kalau melihat orang zalim, artinya orang bermaksiat, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu tidak menggandeng tangan orang zalim, artinya tidak menasihati, mengajak kepada kebaikan, au syaka ayyahumul ayyahumullahu biqadir minhu, itu ditakutkan au syaka al-qurban, dekat Allah akan meratakan adab bagi mereka semua. Ini ayatnya maksudnya Sayyidina Abu Bakar, banyak orang yang salah paham ketika baca ini, ngomong, ayatnya kan jelas kan. Yang penting ulun beriman. Orang yang sesat kada bakal membahayakan ulun. Itu arti ayatnya. Benar, dosanya orang nggak ada masalah buat dia. Dosa sisi seorang dosa. Ini tapi ayat ini maksudnya di akhirat. Ada dia punya tetangga orang kafir, punya di lingkungannya banyak orang maksiat. Dia mati Islam iman di akhirat nanti, kafirnya mereka, maksiatnya mereka, ada mungkin ditulis di catatan amal baik pihak. Itu maksudnya. Nggak mungkin di timbangan amal buruknya. Ada orang amal buruknya orang kafir masuk ke timbangan kita, nggak ada. Maksudnya ayat itu begitu. Tugas pian itu jaga diri pian, jangan maksiat. Maksiatnya orang nggak mungkin masuk kepada maksiatnya kita, nggak mungkin. Kita nggak mungkin ada catatan maksiat orang lain di dalam timbangan kita, nggak mungkin. Mungkin yang ada tuh anak sama orang tua baru bisa. Dosanya anak, orang tua kena tanggung jawab. Kalau dia nggak mendidik, itu pun masalahnya. Kalau dia nggak mendidik, jadi dosanya orang yang masing-masing. Dosa orang masing-masing, nggak mungkin dia tiba-tiba nanggung dosa orang lain. Tidak. Maksudnya ayat begitu. Bukan berarti urusan orang, urusan sendiri-sendiri, itu salah. Tetap kita disuruh negur. Kalau ada orang maksiat, misalnya kalau orang minum minuman keras, ya nggak ada. Nanti di akhirat bangkit, nggak mungkin ada catatan biar minum minuman keras, nggak mungkin kan? Karena dia tidak melakukannya. Yang bahaya itu satu, ada catatannya ini. Kenapa dia tidak menegur, itu ada catatannya. Sesatnya dia buat dia, salahnya kita tidak menegurnya. Ayat-ayat yang lain ada penjelasannya dan hadisnya juga sama. Ini Sayyidina Abu Bakar ngomong, lihat, jangan salah paham kata beliau akan hadis akan ayat ini. Rasulullah itu nyuruh kalau ada orang zalim digandeng tangannya untuk sadar. Kalau tidak, sungguh dekat Allah akan menurunkan adab secara rata. Yang maksiat dan yang taat rata kena semua. Bahaya nggak maksiatnya orang lain sekarang? Bahaya nggak maksiatnya orang lain? Bahaya. Lebih di ayat katanya nggak bahaya. Di ayat nggak bahaya di akhirat. Di hadis menunjukkan bahaya dunianya. Di hadis menunjukkan bahaya dunianya. Nah, ini tambahan biar lebih jelas. Maksiat itu kalau
balak nggak akan turun, dan dia nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Rahasia dia nggak tahu, dia nggak tahu. Sir tersembunyi dia tidak tahu. Jadi nggak ada nanti hukuman karena nggak amar ma'ruf nahi munkar. Kan tadi kan bahasanya kan kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar hatinya disatukan oleh Allah turun bala. Nggak ada. Kenapa? Dia maksiatnya sir rahasia dia nggak tahu. Sehingga tidak wajib bagi kita mencari-cari, memata-matai, mencari maksiat, itu nggak boleh. Orang kelihatan lahirnya aman-aman aja, karena boleh kan intip-intip rumahnya. Coba kalau perhatikan dulu belah, barangkali di rumahnya ada maksiat. Nggak boleh. Kita nggak boleh memata-matai orang untuk cari maksiat, dosa. Anu ada kabar-kabar burung, nggak boleh. Kabar burung ya, yang nggak pasti. Saya mau gelar-gelar rumahnya, nggak boleh, dosa. Fala tajassasu, dilarang oleh Allah tajassus. Tapi kalau dia maksiat nanti kita bahaya. Kalau maksiat sir sembunyi-sembunyi dan kita nggak tahu kan, cuma dapat kabar angin aja belum tahu pasti, itu nggak bahaya buat kita. Sininya seorang aja yang kena bala. Jadi kalau ada maksiat tersembunyi kita nggak tahu, itu nggak boleh diapa-apakan. Artinya nggak boleh, dia nggak wajib. Tadi kita pertanggungjawaban. Kecuali mungkin kalau kayak polisi, orang-orang yang berwenang, itu lain bab, bukan urusan agama lagi, urusan negara. Memang mereka tugasnya melacak, itu lain. Tapi kalau sebagai ulama pendakwah, kita nggak wajib itu. Kita tidak wajib. Kenapa? Orang rahasia kok tersembunyi. Nah ini. Kecuali karena maksiatnya nampak. Benar di sini di dalam rumah aja deh, tapi orang-orang sebentar tahu yang mau maksiat masuk ke rumah itu. Kan ada ya, kayak ada ruangan atau gedung yang dibangun untuk bermaksiat. Memang rahasia dia di dalam, karena ada yang melihat, tapi tahu aja orang sudah di ruangan gedung karaoke misalnya tempat maksiat, isinya maksiat. Maksiatnya di dalam tersembunyi kita nggak tahu. Diskotik apa? Rahasia itu bukan rahasia. Kenapa? Dia melihat tahu. Nah kalau kayak gini nggak ditutup, nggak diselesaikan, sekalinya turun bala meratakan semua. Beda ya. Kecuali ada rumah baik, rumah biasa, rumah pemukiman, orang melihat dia rumah biasa, ada yang tahu kabarnya, nggak ada yang melihat maksiat. Setiap orang yang lewat situ, tetangga-tetangga nggak ada yang paham juga, tapi ada isu-isu. Dan kadang-kadang ada rumah begitu. Diisukan. Itu kita nggak wajib menggeledah, kecuali yang berhak kayak polisi misalnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi caranya itu tegur, nasihati. Kalau nggak berubah, tinggalkan. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Jadi insya Allah kita akan pertemuan yang akan datang. Bab beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sekaligus insya Allah saya akan bacakan penjelasan ringkas dari Al-Habib bin Al-Haddad tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di kitabnya beliau itu enak sekali. Kita mungkin satu pertemuan aja selesai. Nanti minggu depan ringkasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bisa mengetahui caranya yang benar bagaimana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Dan ini